Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia International Geothermal Convention Exhibition 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu pada acara yang penting ini. Hadirin sekalian, sebagai upaya untuk memitigasi dampak perubahan iklim, negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah bersepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca global melalui transisi energi dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT. Upaya ini juga perlu diimbangi dengan menjaga ketahanan energi. Hal ini menjadikan transisi energi semakin penting untuk dilaksanakan sebagai arah kebijakan energi nasional menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Kita bersyukur Indonesia diberikan potensi EBT yang melimpah, sehingga dalam 5 tahun terakhir pengembangan EBT di Indonesia terus mengalami peningkatan. Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 gigawatt yang berasal dari berbagai potensi yang kita miliki seperti surya, hidro, angin, bioenergi, arus laut, dan panas bumi. Khusus terkait panas bumi, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong mengembangkan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau. Dengan dukungan ini diharapkan pada tahun 2060 kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 gigawatt. Hadirin sekalian, saya ingin menekankan beberapa hal terkait upaya peningkatan sumber energi bersih, khususnya panas bumi. Pertama, saya minta dilakukan perbaikan kualitas data serta insentif dalam kegiatan eksplorasi panas bumi sebagai upaya menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia, sekaligus untuk menjaga harga jual listrik panas bumi yang lebih kompetitif. Selain itu dibutuhkan dukungan program dan perbaikan mekanisme untuk menarik lebih banyak minat pengembang panas bumi di Indonesia, misalnya program penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian SDM. Perlu diperluas di lokasi-lokasi yang datanya memang belum mencukupi untuk mempermudah pengembang. Kedua, pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi dalam bentuk pendanaan melalui program pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan program mitigasi risiko sumber daya panas bumi. Saya berharap para pengembang panas bumi dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya.
Ketiga, keberadaan pembangkit panas bumi diharapkan dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah yang dikelola. Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dan sebagai penutup, saya berharap forum ini dapat menjadi media untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan terobosan serta praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan panas bumi sebagai upaya transisi energi menuju emisi nol bersih di tahun 2060 atau lebih cepat. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konvensi dan pameran Panas Bumi Internasional ke-9 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia untuk tetap di atas panggung. Dan dimohon untuk mendampingi prosesi peresmian Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Ketua Panitia Pelaksana IIGCE 2023. Baik, mari kita mulai prosesinya dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, the 9th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2023 resmi dibuka. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Doni masuk.